ada 3 core value yang paling penting ditanamin dari Abang None Jakarta Selatan 2023. Apa tuh ya? Gua lahir Di Jakarta, gede di Jakarta, Tapi nggak tahu budaya Betawi itu kayak gimana, dan sekarang baru gue dapetin setelah gue karantina di Abang None gitu loh. Banyak banget kayak dari hal-hal simpel kayak lu suka ngeliat di halte ada segitiga gitu nggak? Lu tau nggak itu namanya apa? Kayak di halte simbol kayak gitu segitiga nggak sih? gitu. Iya, simbol. Welcome to Musto. Halo Mustis, jumpa lagi di Mustalk bareng aku Devi yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman bintang tamu kita. Kebetulan hari ini kita kedatangan salah satu finalis Abang None Jakarta Selatan, yaitu Williosa. Halo Sobat Mustis. Nah, Williosa ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, Fakultas Komunikasi ya Will ya? Betul. Angkatan 2019. Satu angkatan sama host kita juga, Waduh, Devi. ya sebenarnya ini bestie gue ya. Udah lama nggak ketemu, kebetulan hari ini dipertemukan kembali. Wadah ini menjadi sebuah reuni ya. Iya. Oke, Will, dari lamanya kita nggak ketemu ini, sekarang lo tiba-tiba jadi finalis Abang None ya. Tapi mungkin sebelum bahas itu, gue pengen tahu dulu nih kira-kira lo tuh kenapa sih waktu itu mau kuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama ini? Ngambil komunikasi ya? Oke, sebetulnya alasannya itu sebetulnya hampir sama kayak orang-orang pada umumnya aja. Apa tuh? Nggak keterima di kampus A, jadinya pindah ke kampus B. Tapi sebetulnya sih ada alasan lain juga. Jadi waktu itu kebetulan ayah itu nyaranin buat ngambil jurusan kuliah tuh komunikasi. Nah, sebelum kuliah itu kan pasti nyari akreditasinya dulu kan. Nah, dari seluruh kampus yang ada di Jakarta, ya salah satunya lah yang ada jurusan komunikasinya itu, gue ngecek nih. Gue gak apa-apa kan, gue tahu ke kamu nih, gue aja. Oke, siap. Nah, gue tuh ngecek Mustopo tuh akreditasinya udah A. Udah A, dan juga dilihat dari biayanya juga masih masuk ke kantong lah gitu, affordable gitu. Jadi ya selain akreditasinya juga udah A, udah bagus, dan juga biayanya juga terjangkau. Itu sih yang jadi alasannya. Waktu itu gitu ya? Iya. Oke. Nah, sejauh ini apa yang lo dapat insight selama lo kuliah di, lo berarti ambil humas ya? Iya, gue ngambil hubas. Apa Humas. kira-kira insight yang lo dapat selama lo kuliah di Mustopo ini? Pastinya hal-hal yang berkaitan sama komunikasi, public relation itu bakal lo pelajarin banget selama kuliah di sini gitu. Dan kayak misalnya gimana cara lo buat nge-treat seseorang itu kalau seandainya lo udah kecemplung di dunia PR khususnya gitu, ya lo bakal diajarin teori-teorinya bakal kayak gimana aja, cara nanganin, cara handle orang tuh gimana. Terus juga kalau udah tahu nih bakal kayak gimana Ngasih service ke mereka. Iya, ngasih service ke mereka atau kayak nge-treat mereka gimana, tinggal kita ya udah kayak bikin, mungkin kalau seandainya lo lagi intern di salah satu perusahaan yang berkaitan sama PR gitu, kayak lo disuruh bikin drafting rilis atau lo bikin media monitoring, ya udah nggak kaget lagi sih, karena emang Udah biasa ya? lo diajarin banget, lo bener-bener dapet teorinya banget selama lo kuliah di Mustopo. Itu insight yang lo dapat ya? Iya. Nah, sekarang nih kan lo udah pakai selempang finalis Abang None Jakarta nih ya, Mas ini ya. Itu gimana sih perjalanan istilah lo jadi seorang mahasiswa, terus lo waktu itu sempat intern kan di salah satu perusahaan, terus sekarang tiba-tiba bisa jadi tiba-tiba finalis Abang None gitu ya. Cara apa waktu itu kebetulan mana, ya kebetulan itu kan ya udah buka Instagram, scroll muncullah kayak ads gitu, story, ada ads story tuh Abang None Jakarta Selatan kayak buka pendaftaran gitu buat tahun 2023. Nah, pas banget tuh, sebetulnya tuh di awal tuh kayak ada keinginan untuk mencoba, tapi kayak ragu gitu kan, coba nggak ya, tapi ya udah waktu itu kayak masih nahan dulu lah, belum kayak fix banget pengen coba. Nah, di lalahnya itu kebetulan banget ada
senior kita nih, cutting kita angkatan 2016. Abang None juga. Abang Noni juga sebut aja ya namanya. Ada Kak Ken Ayutaya Purnama namanya. Dia itu Abang None Selatan 2022. Nah kebetulan juga dia jurusannya itu konsentrasinya komunikasi sama hubungan masyarakat PR. Nah emang udah sempat kenal sama dia juga waktu itu di salah satu kegiatan gitu di kampus. Iya, Mustopo Radio. Langsung aja sebut ya. Gak apa-apa. Iya. Ngeliat live lo sama dia, Kak Ken. Iya, Waktu Kak Ken pernah kesini juga jadi bintang tamu kita. Berarti udah Abang kayak None, udah spill berarti ya. Iya. Nah, kebetulan tuh emang sebelumnya belum nanya-nanya ke Kak Ken, tapi pas banget, pas gak lama gue ngeliat story ads itu, Kak Ken tiba-tiba kayak nge-DM gue, Will, aku pengen rekomendasiin kamu buat ikut seleksi Abang None 2023, Abang None Jakarta Selatan 2023. Di situ tuh kok bisa jadi kebenaran, iya ya. kayak kok bisa kebenaran pas banget gitu ya. Kak Ken nyaranin dan gue juga kebetulan ngeliat story ads yang ada itu gitu loh. Jadi ya udahlah kayak awalnya ya udah nothing tulus aja, ya penting kayak gue udah nyoba, gue udah jalanin biar ya udah biar Tuhan yang atur semua jawabannya. Atur semuanya dan ya udah hasilnya gimana ya udah gue serahin sama Allah aja gitu. Ya udah waktu itu inget banget seleksi hari pertama, hari kedua itu di tanggal 27 28 bulan Mei. Sabtu Minggu tuh inget banget. Nah, di hari pertama seleksi itu tuh kurang lebih pesertanya itu tuh 251 orang. 251 orang. 100-nya itu abang, 151-nya none. Jadi lebih banyak. Banyak none ya? Lebih banyak none dibanding abang. Nah, waktu di seleksi hari pertama itu kita tuh dinilai dari 7 pos penilaian. Ada penilaian public speaking and foreign language, terus public relation and marketing, terus juga ada pariwisata dan ekonomi kreatif, terus ada juga pemerintahan, kebudayaan Betawi, etika dan penampilan, sama satu lagi itu psikologi. Nah, buat jurinya itu sebetulnya di seleksi hari pertama itu isinya senior dari Apnon Jakarta Selatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak mereka itu kayak udah kasih alumni yang sebelumnya. Jadi kita kayak bakal dikasih pertanyaan gitu, kayak seputar dari 7 pos penilaian tadi yang udah gue sebutin di awal. Jadi itu awal-awal dibikin kelompok, per kelompok itu isinya 10 orang buat datang ke setiap pos yang ada dari ke-7-7-nya itu. Nah, alhamdulillahnya di hari pertama lolos. Lanjut hari kedua, seleksi hari kedua tanggal 28. Nah, itu berarti tanggal 28. Berarti di hari pertama itu langsung diumumin ada yang nggak lolos? Nah, sebetulnya itu diumuminnya itu malamnya, karena kebetulan kan seleksi dari pagi sampai sore. Nah, baru diumuminnya itu malam banget. Kayak kurang lebih jam 1, jam 2-an lah. Itu pagi sih. Pagi sebetulnya bukan malam ya, pagi ya. Pagi. Ya. Iya, ya udah diumumin jam segitu. Ya udah kayak sebetulnya pas jam 12 itu kayak kok nggak ada pengumuman, tapi udahlah, mungkin nanti kali. Alhamdulillah banget gue lolos seleksi kedua. Jadi tuh di hari Minggunya tanggal 28 Mei, gue datang lagi ke wali kota pagi juga sama jam 8 tapi ini lebih siang sedikit sih. Oke, gimana? Pengumuman tuh jam 1 jam 2 malam. Iya. Terus lo buka itu, sedangkan lo jam 8 harus udah ada di wali kota. Iya, dan gue baru lihat chatnya itu dari panitianya yang ngabarin gue kebetulan tuh jam 4:30 pas banget sholat subuh. Bener-bener kayak ya bangun tidur kayak alhamdulillah gitu kan. Seleksi hari kedua lagi masuk gitu. Ya udah, lanjutlah seleksi hari kedua. Seleksi hari kedua itu isinya 80 orang. 80 orang. Iya, 80 orang. 20 none, 40 abang, 40 none. Gitu ya? Iya, gak apa-apa, ngeblank kayaknya. Oke, 40 abang, 40 none. Ya udah, abis itu barulah dipasangin abang sama nonenya. Nah, untuk pasangannya itu kita nggak tahu karena yang nentuin itu dari panitia. Oh, gitu. Itu kalau dilihat dari kriteria untuk nentuin pasangan itu dari mana sih? Biasanya itu kalau untuk nentuin kriteria pasangan itu dari tinggi badan. Oh, dilihatnya dari tinggi badannya ya? Tinggi badan. Jadi biar nggak jomplang kali? Betul, karena emang udah pakemnya itu tuh abang lebih tinggi dibanding none, gitu. Nah, kalau misalkan nonenya lebih tinggi dari abang, nggak mungkin ya? Tapi selama ini belum ada yang kayak gitu sih. Belum ada none yang lebih tinggi? Belum ada. Karena emang sebisa mungkin tuh ya udah pakemnya itu tuh yang lebih tinggi tuh abang, none lebih
Walaupun nggak terlalu jauh banget bedanya, tapi at ya least lebih tinggi abangnya ya. gitu. Sekarang manggil Iya. Abang Willy aja ya, Sa? Boleh. Abang Willy, oke. Willy, asik. Bang Willy, berarti ada spesifikasi apa ya, kayak mau masuk Abang None itu ada spesifikasi lo harus tingginya berapa sentimeter, terus Ada. berat badan berapa, terus kayak nggak boleh rabun buta warna gitu kan masih ada. Sebetulnya sih kalau untuk Abang None Jakarta Selatan sendiri itu pakemnya intinya minimal tingginya itu 175 untuk abang. Untuk abang. Nah, kalau untuk nonenya itu 165 gitu. Terus kalau untuk minimal umurnya itu 18 tahun. Minimal 18 tahun, maksimal 25 tahun. Maksimal 25. Yeah. Jadi mungkin Devi kalau pengen masih nyoba bisa sih 3 tahun lagi. Iya. Tahun depan nih bisa tahun depan. Insya Allah ya. Ternyata mau ambil skripsi dulu. Oke, siap. Sama kok lagi ngerjain juga. Iya. Ya udah antara usia, tinggi badan sama setahu gue sih buta warna kayaknya iya deh, karena nanti setelah lo kepilih itu tuh bakal ada medical check up juga kan, itu bakal dilihat juga. Soalnya waktu itu tuh gue juga pernah ikut kayak seleksi waktu ada PPIJS ya, pas Kibra. PPI. Iya PPI kan, PPIJS Jakarta Selatan maksudnya. Oh iya, oke. PPI, terus habis itu ada salah satu tuh genre namanya waktu itu. Iya. Itu ada juga tes mata kayak buta warna sama rabun. Kebetulan waktu gue lagi minus berarti ya? Iya minus, jadi kayak ya sudahlah ya gitu. Terus emang berat badan tuh diukur. Ya, tinggi badan, berat badan juga. Tinggi badan sih yang pasti, yang penting itu tinggi badan. Karena kan pas Kibra tuh dilihat banget postur badannya kan. Kalau misalkan untuk berat badan sih kayak yang penting proporsional gitu kan. Biasanya kan ada rumusnya tuh ya, tinggi sama berat gitu kan. Kayak gitu sih, Well. Terus waktu itu nama Nonelo siapa? Partner waktu ya? Waktu seleksi kedua itu namanya Non Atali. Non Atali itu waktu seleksi hari kedua. Ya udah, seleksi kedua itu bedanya sama seleksi hari pertama, langsung ketemu sama juri aslinya. Gitu, dari ke-7 pos penilaian itu. Nah, sesinya juga apa yang di seleksinya itu juga lebih dalam lagi. Jadi kayak kita one-on-one interview gitu. Lebih details ya. Lebih details lagi. Jadi itu bener-bener nggak pasangan Abang None gitu ya. Jadi kayak abang doang. Nah, kebetulan kalau seleksi hari kedua itu kita sepasang. Jadi setiap ke pos penilaian itu ya udah gue sama noni gue ya udah langsung ditanyain pertanyaannya, tapi lebih detail, lebih dalam gitu. Nah, tapi pertanyaannya itu individual atau tentang kalian berdua? Ada yang individual kayak ditujukan langsung, misalnya ini pertanyaan buat abang atau ini pertanyaan buat none, ada juga buat keduanya langsung. Gitu. Dan biasanya itu dikaitin sama background latar belakang pendidikan. Misalnya kamu kuliahnya apa? Komunikasi. Terus kebetulan noni gue itu kebetulan kuliahnya hukum. Dia masih kuliah. Dia masih kuliah jurusan hukum. Ya udah, kayak pertanyaan itu seputar background pendidikan gitu. Jadi kadang juga menyesuaikan. Kadang juga pertanyaannya ya udah menyesuaikan dari 7 pos penilaian gitu. Tapi waktu itu lo merasa kayak sulit atau gitu nggak? Alhamdulillahnya mungkin none gue sangat membantu ya. Dan gue juga ya belajar. Jadi ya di seleksi hari kedua itu tuh ya tetap ada kendalanya di salah satu pos itu yang kayak aduh kayak bakal susah deh, kayak di kebudayaan Betawi gitu kan. Masih lama masih iya betul, tapi ya udah let it flow aja gitu loh, nothing tulus aja, jalanin dulu aja gitu, kayak yang penting udah belajar, jawab pertanyaan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin gitu. Ya udah. Itu sih gitu. yang gue suka dari lo, Will. Selalu positive thinking gitu loh, walaupun ada kayak bisa nggak ya gue, tapi kayak ya udahlah jalanin dulu. Karena gini Mustis, kalau seandainya nggak dicoba dulu kan nggak tahu ya. Iya, walaupun memang in the end juga gak bakal salah atau bener gitu loh. Maksudnya kita tahu. Iya, penting coba dulu aja gitu loh. Karena kalau seandainya lo nyoba ya lo gak bakal tahu gitu loh hasilnya gimana. Kalau lo gak nyoba ya. Iya, pun walaupun ya udah hasilnya nggak sesuai ya udah, kan ada kesempatan lagi bisa nyoba lagi kan. Tuh. Kayak, kan kita nggak tahu ya gagal apa enggaknya. Iya. Nah, bener. Berarti dari seleksi hari kedua itu lo udah ngejalanin karantina seleksi hari kedua. Terus abis itu udah dipasangin sama noninya juga. Udah dipasangin sama noninya juga. Terus setelah itu lo jalanin namanya karantina ya? Iya. Nah, jalanin karantina. Karantina tuh berapa sih? Sebulan?
1,5 bulan. 1 bulan, cukup lama ya? Iya, startnya dari bulan Juni kemarin. Juni sampai bulan Juli. Awal Juli ya? Awal Juli. Iya, awal Juli, tanggal 18 Juli kemarin gue malam final. Oke, iya sih, tapi saya pemilihan. nggak nonton. Nah, karantina itu lo nginep atau gimana sih? Kalau karantinanya itu kebetulan nggak nginep, karena kan emang angkatan gue kebetulan juga beberapa udah ada yang kerja, jadi nggak pure semuanya kuliah. Jadi tuh kita start karantina itu jam 5 sore, sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Terus Gitu. lo pulang jam 10 tuh? Atau biasa kan kayak ada evaluasi gitu-gitu ya? Ada evaluasi ya, secepet-cepetnya karantina itu biasanya baru pulang jam 12, jam 2 lah. Jam 12, jam 2 berarti gitu. kalau pergi sore lah, istilah jam 4 lah kira-kira ya, terus balik jam 2 pagi. Itu kan bahaya banget kan sih? Iya. Kayak Jaksel, rumah lo Jaktim kan ya? Iya, Jakarta Timur. Jaksel, Jaktim. Prapanca Duren Sawit. Tapi lo ada struggle nggak sih waktu ngejalanin 1,5 bulan itu pulang pergi? Pasti pulang, ada. Karena ya udah badan kan menyesuaikan ya. Dan juga gue kebetulan tuh bawa motor PP biar cepet lah satset gitu. Kadang tuh pulang tuh karena kondisi udah ngantuk, kadang kayak hampir mau nabrak lah gitu. Jangan lo sambil tidur lagi. Tapi pernah lo, gue nyetir kayak sembari tidur mungkin karena jalanan kosong ya. Gue kaget kayak, tadi tuh merem, tapi kok gue aman aja ya. Iya, tapi mungkin karena jalanan sepi deh kayaknya. Kadang tuh gitu juga ya. Kayak apa ya, itu entah naluri atau di bawah alam sadar kita, kayak tahu aja tiba-tiba pas mau nabrak lo tahu itu mau nabrak. Tapi sebetulnya bahaya ya, Mustis, jangan ditiru. Tapi ya untung masih dalam lindungan yang di atas gitu kan. Iya. Ya mungkin ya udah penyesuaian, adaptasi, dan ada yang pengen gue capai gitu loh. Gak ada goalsnya di sini gitu. Jadi lo benar-benar sungguh-sungguh ya, istilah semangat banget lah ya. Jadi semangat ngejalanin karantina. Gitu. Iya, karena ya ketemu teman baru, lingkungan baru, dan kebetulan juga gue bersyukur itu angkatan gue tuh yang benar-benar saling support satu sama lain gitu loh. Dan yang paling gue bisa belajar di Apnon Jakarta Selatan ini tuh ada 3 core value yang paling penting ditanamin dari Abang None Jakarta Selatan 2023. Apa tuh ya? Yang pertama itu accountability. Yeah. Itu apa tuh? Jadi kayak lo dituntut biar punya tanggung jawab yang lebih gitu loh. Tanggung jawab yang lebih dalam arti ya, lo udah mutusin untuk ikut karantina Abang None. Ya lo harus selesaiin. Ya lo harus selesaiin. Mau apapun, lo mau misalnya lo ada kegiatan lain juga ya, prioritasin dulu apa yang udah lo pilih di awal gitu loh. Terus yang kedua, kita juga ada empatetik. Jadi ya lo peduli satu sama lain gitu loh. Misalnya temen lo lagi nggak bisa karantina, atau di hari itu temen lo nggak bisa ikut karantina tapi ada tugas, ya lo kasih tahu ke dia tugasnya apa aja. Terus kalau misalnya temen lo nih, kan kita juga kadang-kadang suka ada latihan atribut, kayak pakai lokchan, riskol gitu kan. Kadang latihan pakai baju sadaria juga, bawa cukin. Cukin tuh yang sarung gitu loh. Kadang tuh ada aja temen karantina gue, angkatan gue tuh yang, aduh bang, gue lupa bawa sarung, bawa cukin gitu lah. Titip ya, bawain ya gitu. Jadi kan ya udah di situ ya kita dilatih untuk peduli satu sama lain gitu loh. Kalau ada yang gak bawa angkatan lu, ya lu juga care, harus peduli juga gitu loh. Lu harus bisa backup mereka juga gitu. Jadi sama-sama ya, bukan sama-sama. Yes, kekeluargaan itu bener-bener ada banget di Apnon Jakarta Selatan gitu. Terus yang terakhir itu going extra miles. Going extra miles. Jadi kayak lu udah ngelakuin 100, misalnya orang lain udah ngelakuin 100%, ya, lu harus bisa ngelakuin lebih dari 100% gitu loh. Karena ya orang sukses itu pasti pengorbanannya juga banyak gitu loh, lebih banyak kan dibanding ya lu ngelakuin ya 100% pun ya bisa lu bakal. Tapi lu bisa lebih dari itu lagi, 1000 lagi. Makanya going extra miles gitu sih. Oke. Nah, berarti lo tuh kan tadi kayak ada belajar kebudayaan Betawi, Menar gitu-gitu kan. Terus kayak lo tuh belajar itu by apa? Kayak mengunjungi langsung kah atau? Nah, kebetulan itu tuh pas kemarin karantina itu ada pembekalan materi. Jadi dari Dewan Juri yang ngisi pos 7 penilaian tadi itu, mereka juga dikasih kesempatan buat kasih materi ke seluruh finalis Abang None Jakarta Selatan 2023 gitu loh. Jadi ya udah kayak mungkin di minggu pertama ada penyajian materi nih, kayak kita ngedengerin Dewan Juri paparin materi tentang
etika dan penampilan atau tentang pariwisata dan ekonomi kreatif gitu. Nah, di next week-nya barulah kita kayak ada kunjungan juga gitu. Iya, soalnya gue liat snapgramnya Bang Willy ya. Nggak apa-apa, Willy juga nggak apa-apa. Seru banget kayak jalan-jalan gitu, kayak study tour gitu nggak sih, kayak Iya. anak-anak sekolah pergi gitu, terus pakai seragam ya kan? Ya, kalau waktu yang gue pakai polo shirt itu lagi jelajah selatan. Oh, Gitu. Itu tuh kemana aja sih? Kalau waktu jelajah selatan itu kita ada 3 tempat destinasi wisata yang ada di kota Jakarta Selatan. Jadi tuh pas jelajah selatan itu emang fungsinya itu untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di kota Jakarta Selatan dan juga kita tuh belajar kayak ada apa aja sih di situ gitu loh. Nah, destinasi pertama itu kebetulan kita ke M Block dulu. M Block yang dekat M Block, ya? Berarti lo ya, di startnya Blok dari M. wali kota ya? Startnya dari wali kota, terus ke M Block. Nah, terus yang kedua itu pindah ke Taman Literasi Marta Tiahahu Blok M. Tetangganya tuh di sebelah. Terus habis dari situ lanjut ke Tebet Eco Park. Tebet Eco Park. Iya. Nah, terakhir kita ke yaudah Pusat Kebudayaan Betawi, Setu Babakan. Satu Babakan. Gitu. Terus itu dari pagi sampai malam ya kira-kira? Waktu jelajah selatan itu ya kita seharian. Seru banget sih, soalnya kayak sekalian buat konten gitu Iya, kan sekarang. karena ya nggak jauh-jauh ya, Mustis Upnon itu nggak jauh-jauh dari konten, jadi kita harus bikin konten. Pasti kan kayak nge-influence. Iya, betul, karena kita sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya kota Jakarta Selatan, gitu. Oh, berarti tuh terus kayak ada beberapa konten yang gue perhatiin kayak kalian tuh kerja sama-sama brand F&B gitu nggak sih? Iya, jadi tuh kalau misalnya Mustis lihat atau Devi khususnya yang lihat konten gue, jadi tuh kita juga ada namanya sponsor visit atau sponsor kelas. Jadi itu yang sponsor Iya, jadi itu kalau misalnya ada beberapa brand yang gue promosikan di sosial media gue, nah itu ya salah satu sponsor dari pemilihan Abang None Jakarta Selatan, gitu. Jadi ya mereka tetap butuh exposure dari kita, gitu. Oh gitu. Jadi kayak sekarang lebih luas ya. Kayak Iya. karena dulu mungkin sosial media belum se-booming sekarang, jadi Iya. kayak belum ke up segitunya ya. Betul. Jadi sekarang udah ke up banget. Oke, Will. Terus kira-kira lo sama pasangan lo itu kan pasti adalah pribadi yang berbeda tuh. Iya. Nah, ngejalanin ini sampai akhir itu kan juga bukan hal yang mudah. Betul. Terus itu gimana caranya lo bisa ngatur apa ya keintimatan lo sama pasangan lo itu? Iya. Tapi ada hal yang menarik lagi. Jadi setelah seleksi hari kedua itu, kan none gue kan Atali namanya. Atali. Nah, pas setelah ternyata alhamdulillahnya gue lolos lagi jadi finalis, jadi 15 pasang abang sama none gue ganti. Oh iya. Iya, bukan Atali lagi. Terus yang kemarin terakhir update itu? Yang terakhir gue update itu namanya itu Mari. Mari. Kok bisa Iya, ganti? karena setelah udah kepilih 15 pasang itu jadi finalis Abang None Jakarta Selatan, disesuaikan lagi sama panitianya. Oh, Gitu. ada kayak apa ya namanya permutaran gitu. Iya. Reshuffle gitu. Iyalah, disesuaikan lagi sama tinggi badannya, karena mungkin pas kemarin kepilih itu tinggi badannya kan ada yang nggak sesuai, misalnya lebih tinggi nonenya atau abangnya lebih rendah, lebih pendek lah dibanding nonenya gitu, makanya dirubah lagi. Akhirnya gue ganti none gue namanya Mari, sampai malam final ya udah sama Mari. Gitu. Berarti lo harus adaptasi Lagi sama none baru, iya. Nah, kebetulan lucunya itu dia itu lama di Jepang. Wow. Dia dan dia juga kuliahnya di Jepang. Jadi ya udah kayak bener-bener menyesuaikan, kita ngobrol adaptasi gitu loh. Dia bisa bahasa Indonesia, tapi emang dia kuliah di Jepang dan lama di Jepang. Udah kebiasaan. Gitu. Apa ya, ituan Jepang lah ya. Iya, kayak kebudayaannya, kebiasaannya itu ya udah ngikutin orang Jepang gitu. Tapi Berarti itu dia belajar juga tentang kebudayaan Betawi lagi dari Iya. awal lagi ya. Buat belajar banget. Karena Mari itu waktu awal-awal tuh kayak cukup mengalami kesulitan buat adaptasi selama karantina. Tapi yang gua bangganya sama dia itu menjelang kayak malam final pemilihan Abang None itu dia bener-bener langsung naik banget grafiknya, kayak
Kayak gila nggak gitu loh, nyangka ya, gak gue nyangka nggak dan nyangka sehebat itu. tapi iya karena dia emang jadi juara harapan, dia harapan 2 none Jakarta Selatan. Iya, makanya dia keren banget. Gitu. Terus juga selama karantina itu tuh kita ada sebelum malam final itu tuh kayak ada step by stepnya gitulah, kayak ada beberapa langkah-langkahnya sebelum ke malam final. Ada penjurian tengah, penjurian akhir. Mana kayak jurinya? Sorry. Penjurian tengah, malam keakraban, penjurian akhir, baru malam final. Iya. Final tuh yang kemarin awal. Malam final yang 18 Juli. Oh, yang 18 Juli. 18 Juli Akhir, gitu. Sampai pertengahan Juli ya berarti ya? Iya, pertengahan Juli. Soalnya gue liat kemarin. kayak ada 2 kali kayak makrab gitu kan. Kalau makrab sebetulnya cuma sekali sih. Berarti salah tangkap kali ya. Yang pertama iya. itu apa tuh? Yang pertama itu penjurian tengah. Oh, penjurian. Penjurian tengah. Terus yang kedua baru makrab. Nah, abis makrab itu penjurian akhir. Nah, abis penjurian akhir barulah Yang kemarin puncaknya itu. Ya udah kita tinggal ya udah seneng-senengnya, happy-happynya gitu, kayak celebration aja gitu. Terus lo Malam final. kesulitan gak sih mempelajari tari tandak gitu ya kalau Nandak. Iya, nandak. Iya. Kalau sempat belajar tuh rada ya sayang. Iya, sebetulnya sih dibilang susah juga enggak sih, Iya. karena emang kalau lo Ya. suka gerak gitu kan, atau lo hobi gerak gitu sih enggak sih sebetulnya. Karena emang jujur gue juga waktu zaman sekolah tuh kadang suka ikut nari-nari gitu. Jadi Jadi kayak udah biasa. udah biasa lah kalau misalnya suka ngafalin koreografi gitu. Tapi kalau untuk nandak sendiri emang first banget gue belajar di Abang None ini gitu. Tapi pasti seru sih. Karena kan Seru latihan banget, bareng-bareng asli kan. seru banget Terus kalau iya. misalkan malam final itu pasti kan kalian pentas gitu kan. Kalau Iya. apa yang lo tampilin? Nah, kalau di selatan itu kita belajar ada 4 nandak. Nandak yang pertama itu nandak yang semua wilayah juga lakuinnya sama, namanya nandak ondel-ondel. Nandak ondel. Ada apa aja sih nandak ondel-ondel? Iya, ini di selatan dulu ya. Ini di selatan karena setiap wilayah itu pakemnya beda-beda. Oh, ini di selatan dulu. iya. Nah, kalau untuk nandak ondel-ondel itu emang seluruh wilayah juga ada. Even juga untuk DKI-nya sendiri juga sama ada. Ada nandak Iya. yang istilahnya umum buat nasional. Buat keseluruhan Abang None Jakarta gitu. Nandak ondel-ondel. Nah, kalau untuk nih yang khususnya banget Jakarta Selatan ada namanya nandak topeng. Yang pakai topeng itu. Yang pakai topeng, iya. Dan itu cuman yang Di punya selatan Jakarta doang. Selatan aja. Nah, gitu. Wilayah lain nggak ada. Nah, kenapa nandak topeng? Karena di situ kita nandak topeng itu melambangkan kesetaraan. Jadi tuh setiap finalis itu besar kemungkinan dia bisa dapat gelar juara di Abang None Jakarta Selatan gitu loh. Jadi kayak melambangkan kesetaraan lah. Jadi semua abang sama Semuanya none itu sama. punya kesempatan yang sama gitu. Nah, terus ada juga namanya nandak angkatan. Nah, jadi setiap angkatan itu tuh punya nandaknya sendiri-sendiri. Oh. Nah, buat ditampilin pada saat makrab gitu. Terus yang terakhir? Yang terakhir itu nandak kreasi malam final. Nah, itu beda lagi ya. Beda lagi. Berarti jatuhnya perangkatan juga sih itu ya. Kalau nandak kreasi malam final juga perangkatan, iya. Tapi bedanya kalau nandak kreasi itu untuk malam final, nandak angkatan itu buat malam keakraban. Nandak sendiri itu artinya tari kan? Iya, nari dan ada kesenian bela diri silat. Jadi kayak perpaduan antara tari dan pencaksilat. Iya. Oke, keren. Berarti lo udah sedikit belajar pencaksilat juga ya di situ? Belajar sedikit-sedikit. Mau nggak mau harus belajar jadinya. Emang Bener. harus belajar karena setahu gue tuh jadi Abang None itu lo harus cukup bisa menguasai beberapa segi gitu loh, karena Iya. kan di sini kan tugas lo untuk menginfluence masyarakat dan anak-anak seusia kita, nggak Iya. ngeliat sih rentang usianya, cuman pasti untuk sharing lah ya. Betul. sama. Mm-mm. Terus insight yang lu dapat selama jadi Abang None itu apa aja sih? Oke. Insight. Wait, berarti Gimana? tahun ini kan baru pengabdian ya? Iya, jadi tahun ini gue bakal pengabdian selama setahun. Oke, Gitu. berarti lu baru mau mulai. Baru memulai. Jadi gue berarti nanyanya lebih ke apa insight yang waktu lu dapat selama. Karantina kali ya, karantina. Oke, Will, kira-kira apa aja sih insight yang lo udah dapat selama lo ikut karantina Abang None ini? Banyak banget, Dev. Banyak banget. Kayak gimana buat lo simpelnya kayak datang tepat waktu gitu loh. Yang awalnya itu kan masyarakat, maksudnya kayak rata-rata kan orang kalau misalnya janjian sama
orang gitu kan ya, kayak janjian jam 3 ya, datangnya jam setengah 4 gitu. Tapi kalau di Abang None itu ya nggak bisa kayak on gitu time. karena nanti even lo dapat penugasan gitu ya, lo harus datang sejam sebelum yang udah ditentukan gitu loh. Karena kalau seandainya lo datang setelah itu ya udah kelar hidup lo. Pasti gitu kan. Jadi itu kayak lo belajar kayak tepat waktu banget gimana. Terus juga tentang kebudayaan. Gua lahir Di Jakarta, gede di Jakarta, tapi nggak tahu budaya Betawi itu kayak gimana, dan sekarang baru gue dapetin selama gue karantina di Abang None gitu loh. Banyak banget kayak dari hal-hal simpel kayak lu suka ngeliat di halte ada segitiga gitu nggak? Lu tau nggak itu namanya apa? Kayak di halte simbol yang kayak gitu segitiga nggak sih? gitu. Iya, simbol. Iya. Yang warna apa? Yang warna hijau biasanya. Hijau. Iya, di halte Transjakarta ada, di Apa itu halte artinya? bus juga ada. Namanya Gigi Balang. Gigi Balang, yang kayak segitiga kebalik gitu. Biasanya kalau ngeliat di rumah-rumah adat Betawi gitu kan, suka ada tuh. Nah itu tuh awalnya kayak, itu apa sih gitu loh. Tapi semenjak gue ikut Apnon itu ya gue jadi tahu kayak gitu. Jujur kita sih kayak kadang tuh gimana ya, kurang pekanya kita adalah ketika kita nggak tahu itu dan kita nggak mau cari tahu sih, bener. kayak ya udahlah nggak penting gitu. Dan yang paling kita tahu itu ya udah ondel-ondel aja kan, kayak itu ya. Ondel-ondel yang emang gitu, suka kan. ciri khas kebudayaan Betawi gitu loh. Padahal itu masih ada lagi banyak gitu loh, kayak Gigi Balang, terus ya kalau misalnya dari makanan tradisionalnya ada bir peletok, kerak telur gitu loh. Iya. Kerak telur tuh masih ada sampai sekarang. Tapi kebanyakan tuh kayak di Kotu kayak gitu ketika ada yang jual. Tapi kalau lagi ada festival Betawi gitu, pasti kayak sih. ada sih, nggak mungkin. Kayak bir peletok gitu. Terus apalagi Will kira-kira gitu? Oh sama itu batik kerancang atau encim, kebaya encim gitu. Yang awalnya tuh kayak, oh ini tuh dari Betawi ya asalnya ya. Kayak awal-awal tuh kayak sebelum ikut Abang None mungkin karena gue juga nggak cari tahu itu dari mana asalnya, jadi gue nggak tahu padahal itu asalnya dari dari Betawi gitu. Iya. Tapi lo pernah sih kayak ngeliat batik yang ondel-ondel gitu tuh? Ada. Jadi jujur lah gue pengen pakai itu saya itu kayaknya. Kenapa nggak lo pakai? Karena kebetulan baju itu lagi dipinjam sama teman gue kan, dan belum dibalikin gitu. Jadi kayak udahlah pakai ini aja gitu. Biar kayak cocok aja gitu ya. Itu ciri khas motif buat batik Betawi banget sih. Jadi di batik Betawi itu tuh yang jadi ciri khasnya itu kepala ondel-ondel biasanya, terus juga ada namanya burung hong, sama motif tumpal. Motif tumpal itu tuh yang kayak yang segi 5 gitu loh, segi 5. Jadi kayak segitiga tapi tuh ya kayak gini gitu. Oh, kayak perisai gitulah. Itu juga ciri khas batiknya Betawi. Banyak motif ya? tumpal gitu. Dan ondel-ondel sendiri tuh juga ada yang warna merah sama warna putih ya, Will? Iya. Kalau yang merah apa? Kalau merah laki-laki. Iya. Kalau yang putih perempuan. Tahu berarti Devi ya? Tahu ya, tahu. Waktu gue pernah belajar di mana gitu ya. Kalau nggak salah kan di waktu zaman-zaman kita sekolah kan juga ada PLKJ, PLBJ. Pas SD ya. Iya, kan belajar kita. Kayak terakhir belajar tentang budaya itu deh. Jam-jam itu sekolah ya? Iya, karena kan di pertanyaan kayak gitu banget kan. Padahal kayak kalau sebetulnya kita ngelihat, ya udah kayak di jalanan gitu loh, kita hari-hari ngelihat kanan kiri kayak. Sebenarnya kita bisa cari tahu ya, ini tuh apa sih gitu. Kayak cuman kayak gue bilang tadi, kayak di halte bus aja tuh kayak udah ada icon Betawi gitu loh. Iya, kayak tanda-tanda kayak, oh inilah icon Betawi ya gitu. Oh, yang lo maksud tuh yang kayak gerigi-geriginya itu bukan sih? Iya, yang kayak modelnya tuh kayak segitiga kebalik kayak gigi gitu loh, makanya namanya gigi balang. Yang kayak istilahnya buat terpal, apa ya, kayak macam terpal yang buat nutupin itu kan? Kayak apa ya? Mungkin kayak semacam kanopi gitu nggak sih? Iya, kanopi ujungnya bahasanya. kanopi gitu, depannya kan. Iya, kayak gitu. Oh, gue pikir emang modelnya kayak gitu. Enggak, itu tidak. Itu motif, itu icon Betawi, iya. Sama ini sih kayak busway. Yeah. Itu kan kalau yang di atas itu ada sign-nya kayak gitu juga kan, warna hijau sama kuning. Gue rasa itu juga pasti ada artinya kan, Will? Apa warnanya kayak gitu? Kayak yang mana nih? Tadi dulu nih, gue masih yang belum ini, nangkep. lo kan lo ke Swadaro deh di depan, sama kan ada busway itu di atas. Iya. Nah itu kan warnanya kayak kuning sama itu gigi hijau. balang juga sebetulnya. Oh, itu maksudnya gigi balang. Karena kan ya? kayak ada segitiga kebalik gitu kan. Nah, itu gigi balang. Oh, itu icon maksudnya Betawi. iconnya 7 ya? icon Betawi. Iya. I see. Itu maksudnya. Iya, Oke. betul. Oke, Mas Will, mungkin itu sharing kita hari ini. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Aduh, apa ya? Question of life. Dijawabnya secara spontan. Oke, siap. Oke. Gimana?
Dikit aja ya. Boleh. Yang pertama, pilih ibu atau pacar? Ibu. Ibu. Nggak perlu pakai alasan kan ini? Nanti ribut sih. Oh iya. Ternyata ribut sih abis ini. Oh iya, ya. Ibu. Oke, ibu. Instagram atau TikTok? Instagram. Oke. Orang nggak tahu kalau gue pernah. Gimana? Orang nggak tahu kalau gue pernah. Orang nggak tahu kalau gue pernah. Kalau gue pernah. Apa ya? Kayaknya banyak banget ya, sampai milih-milih yang mana ya. Jangan terlalu terekspos, kayak bahaya kayaknya kalau terlalu terekspos ya. Apa ya? Gue pernah sleep call sampai ketiduran. Itu sering sih kayaknya, karena emang gue ngantuk kan orangnya, jadi kayak gampang banget tidur gitu. Iya. Apa ya? Gue pernah lagi cerita tiba-tiba, well, nggak tidur. Gue pernah. Apa tuh? Ya udah, yang aman aja. Yang aman aja, nggak ngerjain tugas aja, ngerjain tugas mata kuliah. Itu kayak gitu. tahu sih, Say. Tahu ya? Iya. Gue masih penasaran nih. Kok masih kulik-kulik banget ya? Yang lain dong. Yang lain. Apa ya? Pup tapi nggak cebok. Kayak iseng banget ya gue. Apa ya? Well, gue nungguin banget tau. Nungguin ya. Aduh, kan malu jadinya. Apa ya? Kata Will, gue kapok deh. Apa ya? Kan bingung jadinya. Waktu itu kayak di salah satu kelas gitu, pas lagi kuliah. Jadi tuh dosennya itu tuh lagi ngejelasin. Itu tuh kondisinya emang gue udah kebelet banget, pengen ke toilet ceritanya. Nah di situ tuh ya udah kayak nahan. Udah tuh selesai kelasnya kan, langsung buru-buru keluar. Pas ngecek di kamar mandi. Ya gak usah dijelasin ya, udah jelasin. Ya gitu ya. Ya udah akhirnya langsung buru-buru lah, kayak minta tolong teman kayak tolong beliin ini ya. Gitu. Akhirnya langsung kayak gue tahu dia beli apa. Iya, langsung buru-buru diganti, udah gitu. Udah itu. Tapi temen lo nanya gak kayak buat apa Will? Udah peka, udah peka. Karena kayak pas gue bilang gue ke toilet dulu ya gitu. Untung pas temen lo bisa ngerti gitu. ya? Iya, ngerti dia langsung peka kayaknya. Oke. Itu malu banget sih. Itu malu banget. Ya maaf ya Will. Gak apa-apa. Terus lanjut ya. Gak apa-apa. Saya adalah orang yang ceria, saya adalah orang happy, tapi saya suka nangis ketika nggak bisa ngebantuin orang lain. nggak bisa ngebantu orang lain. Iya. Maksudnya kalau gue jatuh terus nggak bisa bantu gue, lu nangis gitu. Sedih aja sih. Sedih berarti nggak nangis. Sedih. Oh, nangis tapi harus nangis ya. Iya nangis. Kalau lu Harus suka nangis nangis. kenapa? Berantem sama cewek lo atau gimana? Nyokap marah sih. Nyokap marah. Iya. Karena kalau nyokap udah marah tuh kayak serem gitu. Iya sih. Kayak diajak ngomong aja tuh udah dicuekin, nggak bakal ditanggepin. Kayak ya Allah gue pengen banget Iya, gitu ya. iya. Oke, Willy sering nangis ketika nyokapnya marah. Iya. Terus terakhir nangis karena? Terakhir nangis karena. Oh, gue tahu sih kayaknya karena apa. Karena apa? Tahu ya? Karena apa? Udah spill aja kalau Gak lo tahu. tahu. Karena apa kasih tahu? Karena lu udah tahu beda apa? Kan yang lain belum tahu. Ya karena waktu itu sempet diputusin ya waktu itu ya. Ada lagi yang kayak lebih ke update deh kok. Lo nangis bahagia sih sebenarnya. Yang mana ya, gue lupa deh. Yaudah. Yaudah gak apa-apa. Karena lo diputusin ya? Ya diputusin sempet sedih juga Iya. waktu itu. Gak apa-apa, spill aja yang tadi lu Iya. tahu apa. Kebetulan gue tidak mengabadikan lo waktu itu nangis, tapi gue pernah ngeliat lo di sosial media nangis, say. Oh, malam final. Iya, betul. Kayak udah tuh kayak puncaknya banget sih, Iya. kayak gue bahagia banget sih, kayak bisa selesai. Iya. Dan bisa. muka komuk lo jelek banget, say. Kayak anjir Willy. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Iya. Oke. Terus lanjut ya. Oke. Tapi tetap ganteng kok. Makasih loh. Tetap aja ada pujiannya tetap ya, ada pujiannya ya. PRS banget kayaknya. Satu hal yang paling penting di hidup saya adalah Nggak boleh tinggalin sholat sih. sholat ya berarti. Sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Iya. Karena lu sholat ya udah, maksudnya ya lu bakal ngejalanin apapun bakal tenang gitu. Betul. Betul. Ya walaupun ya tetap masih ada bolong-bolongnya, Bil, tapi kayak lo. sebisa mungkin jangan sampai gitu. Aduh.
Ya ntar ngobrol setelah ini. gimana ya? Enggak, gue takut cewek lu lihat aja. Terus, oke, Will, terima kasih banget udah jawab semua pertanyaan gue. Sama-sama. Sekarang nih sesi terakhir adalah Quest of Life. Oh, Quest of Life. Quest of Life. Oke. Boleh Quest of Life juga. Oke. Jangan tinggalkan sholat. Itu kayak masih Masya jadi Allah. kuat sih, kayak Iya. semua orang harus sih kayaknya. Kayak do your best, Do your let God to the rest. Itu aja. Itu yang sering gue bantu gue ya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa, jangan kapok ya. Jangan lupa Sama-sama. sholat. Iya. Iya. Devi juga ya, jangan ditinggalin kalau bisa. Iya. Siap. Ingat terus. Iya. Oke, Musti terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mustopo University. Dadah. See you. Dadah. See you.